terbaik datang dari segala penjuru arah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 ya, sorry, 6 Pak ya? 6, Pak. 6 ya, Semester semester 6. 6B di mana kesibukan PKL yang sudah dipetakan ya. Jadi silakan sebijak mungkin mengatur waktu. Satu, Bapak Ibu sudah punya kesibukan dalam pekerjaan, kemudian harus menuntaskan dalam mata kuliah PKL dan juga beberapa mata kuliah yang juga harus dikerjakan. Saya apresiasi perjuangan luar biasa Bapak Ibu semua untuk merengkuh gelar SIKOM ya. Lagi beberapa tahap saja. Dan satu titik poin penting dalam pencapaian achievement itu adalah terkait dengan proposal skripsi. Saya sangat yakin di antara Bapak Ibu bisa mengajukan judul dan kemudian mengajukan proposal di semester 7 satu semester lagi ya. Sangat besar keyakinan saya Bapak Ibu bisa ya. Kemudian eh, bisa mungkin selesai lebih awal, tidak usah nunggu 4 tahun ya. Jadi cukup 3,5 tahun. Itu yang pertama, yang kedua Bapak Ibu mungkin saya tidak bisa selesai sampai waktu ya karena kaki saya bengkak. Saya mau dan sedikit agak sedikit tadi habis main futsal ya, saya masih pakai belum mandi nih. Ada turnamen Serakian Dias Natalis ya, wakili Fakultas Dharma Duta. Sementara kita dapat juara satu ya, meskipun dengan bibir disingkuk teman ya gitulah. Bagi kita memeriahkan Dias Natalis pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bahas nanti satu contoh mungkin yang belum pernah ya, belum pernah dicek ataupun didetailkan terkait dengan proposalnya. Sebelum lanjut saya mau absen ya. Enggar kita ada, Ada, Pak. Komang Duta Trisna, Ada, Pak. Kadek Diana Kusuma Dewi, Hadir Bapak. Kadek Elvi Sapariani Ningsih, Bu Bu Elvi, Elvi ada ya? Bu Elvi masih ada acara, Pak. Belum sempat join nih. Kemudian nih Wayan Nova Anggra ini, Hadir Pak. Iwayan Gede Manik Sedana, Hadir Pak dosen. Wayan Sumariase, Wayan ada, Kadek Supriyadi, Hadir, Pak. Made Agus Mahendra ada Pak Agus tadi. Hadir, hadir Pak. Ada. Made Krisna Mahaputra, Hadir Pak dosen. Kadek Sri Widiastini, Hadir Pak. I Gede Arya Utama, Hadir, Pak. Kanko Masutami, ada ya? Hadir Bapak. Iwayan Widiantara, Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Sastrawan, Hadir, Pak dosen. Ibu Tusri Setiti, Hadir Pak. Ketut Okta Yuwanita, Okta sakit ya, Pak. oke, oke. Gede Agus Sumarita, Ketut Wartadana, ada? Hadir Bapak. Oke, berdua ada ini satu Hadir Pak, paket hadir. sebenarnya. Ibu Gusti Agung Dewi Susanti, ada? Bu Agung ada ya? Tantan, Bu Agung nggak ada, Pak. ada? Tidak. Oke, Kadek Damayanti terakhir. Proses itu hadir Pak. Oke, oke. Bapak Ibu mungkin ini pertemuan Zoom saya terakhir ya. Sebelum nanti saya pengen ada pertemuan luring sekali saja. Kalau bisa ya. Terkait dengan metodologi saya pengen ya mungkin lebih panjang. Supaya eh, bisa lebih detail ya. Lebih detail nanti silakan mungkin penyelesaiannya setelah itu kita bisa bersama cek ya. Di grup ya. Tidak harus ketemu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang di Singaraja ya bisa
apa namanya bisa konsultasi langsung, nanti saya berikan waktu ya. Jadi bisa kita ketemu gitu ya untuk membahas dan apa namanya di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya minggu lalu kita sudah bahas mengenai kajian pustaka dan studi literatur nih. Jadi bagaimana di bab 2 kita sudah masuk di bab 2 Bapak Ibu nih. Jadi sudah masuk pada pembahasan studi literatur. Sekarang kita masuk ke konsep. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, konsep itu adalah gagasan ide abstraksi, gagasan ide, idiom. Saya melihat Pak Wayan Sumaryase adalah seperti yang saya amati. Fisik beliau, kemudian pemikiran beliau, cara pandang beliau, dan cara berkomunikasi beliau. Itu konsep saya terhadap beliau. Ya. Jadi konsep itu masih sebenarnya sifatnya adalah subjektif. Ya. Secara apa namanya, secara teoritiknya. Konsep saya terhadap meja adalah bahwa meja itu pasti punya kaki empat, gitu ya. Meja itu pasti punya ukuran yang berbeda, kakinya pasti empat. Kalau bukan kaki empat, mungkin bukan meja. Itu definisi lain gitu ya. Meja dengan definisi lain. Tapi meja pada umumnya adalah meja berkaki empat. Kemudian itulah konsep kita. Konsep saya mengenai meja mungkin sama juga dengan konsep Bapak Ibu. Jadi konsep itu adalah gagasan, ide, abstraksi, konstruksi yang digunakan untuk memahami, mengelompokkan, ya, menjelaskan. Jadi kita ingin menjelaskan barang, kan, ya, pasti kita akan memaparkan konsepsi, termasuk nanti dalam penelitian kita. Ya, saya pengen lebih banyak praktek Bapak Ibu ya. Coba ini kan di kajian pustaka kemudian konsep itu kita sudah beranjak pada pembahasan setelah kajian pustaka konsep. Siapa yang mau judulnya dibedah untuk kita cari konsepnya? Konsep itu yang mana sih? Ketimbang saya jelasin materi banyak-banyak Bapak Ibu untuk jelasin, ini kita praktik aja. Yang belum pernah ya, biar dapat bagian. Yang belum pernah silakan. Bapak Ibu yang off cam juga silakan. Asal masih connect pikirannya ya, masih ingat judulnya, yang pasti masih ingat judulnya, jangan sampai judulnya lupa. Oke, siapa? Silakan. Jadi konsep itu gagasan, deskripsi, ide, idiom ya, pandangan. Nah itu. Dalam penelitian kualitatif seperti apa sih kita mendeskripsi konsep? Biar langsung aja kita praktek. Siapa? Silakan yang belum ya. Saya minta yang belum. Siapa Niki? Ayo, Pak Ibu. Izin Pak dosen, tapi saya tidak bisa share layar Pak dosen, kondisi kurang Gak tidak apa-apa, enak gak apa-apa. badan Ini gitu saya Pak share, dosen. share Pak. Yang share Niki. Judulnya nanti. Eh, yang saya mau buat nanti itu eh, strategi komunikasi kepemimpinan di Balirani Hotel untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nanti, Balirani Hotel, nanti perbaiki ya. Di mana ya, nih Pak? Rani itu banyak hotel. Balirani Hotel Pak, Kuta Di Kuta mana hotelnya? Kuta Pak. Kuta juga ada di Lombok ya. Oh iya benar sih, Kuta Bali Pak. Nanti judulnya seperti ini. Nah, dalam penelitian ini, bagaimana sih kita harus mendeskripsi konsep Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau konsep dalam penelitian kuantitatif yang kita kuliah sebelumnya, konsep itu adalah definisi dari variabel. Apakah dia variabel bebasnya, variabel terikatnya. Itu yang di Bapak Ibu jelaskan. Ya, misalnya pengaruh gaya komunikasi dan eh, kecakapan pemimpin dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Di sana ada variabel bebasnya dua kan, gaya komunikasi, kecakapan. Jadi apa itu gaya komunikasi? Itu konsepnya harus dibuat, ya. Deskripsinya.
Konsep deskripsinya apa? Jadi konsep konsep dalam penelitian Bapak Ibu terkait dengan misalnya ini ya, saya langsung saja. Jadi strategi komunikasi kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan di Bali Running Hotel. Ada berapa konsep di sini? Bagaimana kajian pustaka, konsep, teori. Teori saya pengen jelaskan langsung Bapak Ibu nanti supaya karena ini teori itu vital dalam pendidikan kualitatif. Saya harus jelasinnya langsung dan apa detail ya. Kalau di Zoom mungkin nggak akan maksimal. Nah ini. Jadi kajian pustaka kita sudah minggu lalu bahas. Bapak Ibu yang sudah menuntaskan saya apresiasi, yang belum masih ada waktu untuk bertanya kepada temannya dan mengingat pertemuan kita terakhir karena lumayan cukup lama. Jadi dia mengikuti Bapak Ibu. Kajian pustaka konsep teori kan gitu ya. Jadi 2.1-nya kajian pustaka, 2.2-nya konsep, 2.3-nya teori. Nah, konsep dan teori sebenarnya penjelasan nyambung. Mungkin saya akan bahas juga dalam dalam kelas ini, cuman tidak detail. Nanti kita ketemu luring kita detailkan apa sih itu teori. Oke, konsep ya. Ini punyanya siapa ya? Pak Sira yang punya nih? Mani Sedana, Pak. Sira? Mani Sedana. Oh, Pak Mane. Oke, strategi komunikasi kepemimpinan. Oke, jadi bisa seperti ini. Dosen ini, apa itu strategi komunikasi ya? Supaya lebih jelas masing-masing kepemimpinan. Ini opsi pertama. Itu adalah kinerja. Kinerja. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan. Yang dimaksud kinerja karyawan itu apa sih? Gitu, dalam penelitian ini. Coba ya. Jadi strategi komunikasi saya akan coba. Saya minta bantuan sama ChatGPT dulu supaya cepat ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bekerja bisa pakai ChatGPT? Bisa. Asal kita mengerti tools itu sebagai alat bantu kita. Ya, tools itu dosen aja. Jangan apa saya agak sering debat sama dosen. Wih, jangan pakai ChatGPT, mahasiswa nggak boleh. Oh, semua dosen pakai ChatGPT. Tapi kita harus ngerti toolsnya itu apa. Kita masa nggak boleh pakai pisau? Pisau itu tajam berbahaya. Ya, tapi kita pakai pisau penting karena pisau vital perannya kan. Ya. Jadi apa? Kita ngerti goals tujuan menggunakan itu dan paham. Sampai sejauh ini saya pakai ChatGPT ya. Entah itu ChatGPT, AI, DeepSeek, kemudian apalagi Gemini. Bapak Ibu harus berhati-hati. Jauh kemampuan manusia ketimbang ChatGPT. Kalau ada yang orang bilang, oh ChatGPT sekarang bisa semua diselesaikan sama ChatGPT. No, tidak. Bapak Ibu. ChatGPT itu repetisi. Dia pengulangan, kemudian datanya banyak fake data. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengerjakan pakai fake ChatGPT, dicek datanya harus dicek. From-nya harus buat yang lengkap. Carikan misalnya, ntar saya cari ya. Atau saya, atau saya contohkan langsung ya. Gimana? Oke, sebentar saya Langsung Pak, buka langsung. ya. Tapi harus Bapak Ibu pakai yang agak, bukan agak, pakai yang gini, yang premium ya. Untuk riset itu yang premium. Kalau yang enggak ya pasaran dia. Pro. Ini ChatGPT paling simple ya. Lebih bagus DeepSeek sih. DeepSeek itu punyanya Cina. Dan yang lain banyak. Riset ada Elicit banyak. Banyak sekali. Tapi ini yang paling simple saya ajarin guys. Kelihatan ya? Kelihatan guys? Bapak Ibu kelihatan ya? Udah Bapak, udah Kelihatan, Pak. kelihatan Pak.
Ini namanya from Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memerintahkan ChatGPT untuk mencarikan sesuatu. Coba buatkan saya pengertian konsep bersumber dari data valid, dari artikel ilmiah atau buku. Buatkan paparan dalam bentuk paragraf. Aduh, aduh, aduh. Saya setuju, masih ngajar tuh. Ntar telepon dulu ya, masih ngajar Zoom. Siap-siap. Sertakan, sertakan. Oke. Nah ini ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT dengan serampangan, maka mungkin bisa buatkan saya pengertian konsep. Maka dia akan mencari itu dari sumber-sumber yang tidak valid, ya kan? Oleh karena itu kuncinya di from-nya ini. Ini from itu artinya perintahnya. Ini harus detail ya. Ini bersyukur nih Pak Manik saya buatkan konsep ya. Nah ini, apakah ini sudah Terima selesai? kasih. Apakah apakah langsung kita bisa copy? Belum, tidak segampang itu. Kita cek dulu keakuratannya, validitasnya. Caranya adalah ini, ya. Oke, saya lupa sertakan link ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ini di jurnal internasional dicek, ya. Saya kemarin apply paper terbaru saya di Taiwan, Bapak Ibu. Jadi di sana ada AI detektor. Jadi termasuk apakah benar apa yang kita kutip itu memang benar dari sumber yang valid gitu ya. Sertakan, tambahkan link. Sorry. Kalau DeepSeek mungkin lebih ini ya. Dia pasti akan berubah. Ya, ya, pasti akan berubah. Oke. Link akses, oke. Jadi ini ya. Nah, tapi harus pastikan benar tidak bukunya itu ya. Coba. Ini kan ini teorinya Creswell. Berarti Creswell ya. Jadi riset design, qualitative, quantitative, and mixed method. Ini buku rujukan yang valid kalau Bapak Ibu meneliti kualitatif ya. Perpindahan gininya kelihatan ya di Zoom ya. Perpindahan Windows-nya, Pak Wayan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Tapi bukunya itu valid sih, bukunya Creswell itu ya. Ah, berarti dia tidak mencantumkan seks, ya, emang dia berasal dari seks, tapi tidak mencantumkan ininya apa sumber link bukunya. Berarti bukunya berbayar kalau seperti itu. Coba yang Kalinger Google Book ini ya. Mudah-mudahan bisa juga deh. Lawan. Karlinger Foundation of Behavior Research. Atau bisa juga seperti ini ya dicari, klik seperti ini. Bener nggak dia gitu? Karena kadang-kadang dia fake ya, dia dia salah. Oke,
Ah, ini benar berarti bukunya ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca buku ini, memastikan apa yang ChatGPT cari itu memang benar-benar. Sejauh pengamatan saya menggunakan ChatGPT dan AI lain, Bapak Ibu, keakuratannya di bawah 50%. Ngeri nggak itu? Keakuratannya di bawah 50%. Jadi banyak definisi-definisi yang dibuat, sebenarnya itu buat-buatan dia, ngibul-ngibul dia itu. Jadi selama ini Bapak Ibu dan mahasiswa mungkin mempercayai ChatGPT sepenuhnya. Enggak, harus dicek. Ya, seperti cara-cara saya tadi itu. Ya, karena apa? Kadang dia mencantumkan termasuk frontnya sudah bagus, sudah benar ya. Kadang dia palsu, ya. Menurut si Zuang dan ini, padahal tidak ada di sana. Apakah ChatGPT tidak bisa akurat? Ya bisa. Berbayar yang mahal, yang 3.600.000 sebulan. Kalau saya ini pakai cuma 330.000, jadi belum terlalu. Dia bisa sangat valid ketika yang Bapak Ibu mereka kan jualan ya. AI ini mereka jualan. Dikasih dulu kita, kayak kayak narkoba, kayak kita kecanduan, dikasih dulu sedikit kan, ya dikasih rokok dulu kan, diajarin dulu, oh enak, gitu kan. Udah kecanduan, terus mau beli rokok kan. Nah seperti itu. Ya, jadi seberapa mahal pun rokok, saya agak ngeri harga rokok sekarang ya Bapak Ibu yang merokok ya. Marlboro 50.000 ya. Kok mahal-mahal sekali sekarang rokok ya. Ini ngerokok sedikit. Nah itu, caranya sama. Seperti itu ya. Jadi kita akan dibuat ketergantungan dan stresnya, tapi apa? Saya tidak lanjut, tetapi saya pengen eh, ambil dulu mana itu yang saya dapat tadi. Gimana kita mengoperasionalkan ya? Oke. Jadi coba kita cari strategi komunikasi sekarang. Sudah ada dosen yang pernah ngajarin pakai ChatGPT, Pak Wayan? Belum ya? Ada sih Pak, ada. Cuman apa ya, tetap kita gunakan gini dulu. Artinya cross check lagi, bener itu Pak. Karena Oh gitu, udah kadang-kadang benar. tidak valid datanya. Iya, kita masuk kembali ke proposal Pak Manik ya. Oke, anggap saja kita cara cepat ya, anggap saja kita sudah benar. Kalau di awal sudah caranya seperti ini, selanjutnya dia akan mengikuti from di atas Pak Bebo. Oke, sebenarnya pengertian nggak usah panjang-panjang, ya. Lebih panjang bagus, tapi cukup apa yang kita bisa pahami gitu ya. Saya seperti ini. Apakah kopian dari AI itu akan terdeteksi plagiasi? Tidak, Bapak Ibu. Karena dia tidak ngambil dari copy paste internet, enggak. Dia menarasikan lagi. Jadi tinggal Bapak Ibu pahami, tidak hanya copy paste, tapi harus harus paham, baca dan cek. Dia juga kadang-kadang AI itu selalu menyimpulkan di akhir. Itu harus dicek lagi. Kan kalau disimpulkan di akhir semua paragraf kan nggak bagus. Strategi komunikasi dipahami sebagai
perencanaan sistematis mengenai bagaimana pesan dirancang, disampaikan, dikelola untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Ini kan dalam konteks konteks ini yang saya maksud, kita paham dulu pola menulis, kita minta AI supaya kita paham kemudian, gitu. Dipermudah kemudian. Contoh ya, dalam menulis paragraf kan ada yang namanya induktif, deduktif. Kalau kita wartawan ya, ini Pak Udiantara ya. Ini kita harus khatam betul ini, apakah deduktif, induktif gitu ya. Deduktif itu berarti kalimat inti di depan. Ini dia paling paling penting ya. Jadi ini ini pengertian strategi komunikasi baru dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ya untuk memperjelas dari kalimat utama. Contoh, kalimat utama ini saya kembali ke pelajaran SD SMP. Saya senang main sepak bola. Itu kalimat pokoknya kan. Saya senang karena saya senang main sepak bola karena itulah hobi saya. Setiap hari saya pasti meluangkan waktu untuk bermain sepak bola. Ketika akhir pekan, saya pasti berkumpul dengan teman-teman saya untuk mengikuti hobi saya tersebut. Ya, jadi sama polanya. Sebenarnya pelajaran SD SMP itu masih relate dengan kita sekarang. Ya, berarti inilah apa namanya ini kalimat pokoknya baru diperjelas dengan kalimat-kalimat penjelas lain. Oke ya. Jadi komunikasi dipahami sebagai perencanaan sistematis mengenai bagaimana pesan dirancang, disampaikan, dan dikelola untuk mencapai tujuan secara tertentu secara efektif. Dalam perspektif komunikasi, strategi komunikasi bukan sekedar teknik menyampaikan pesan, tetapi merupakan proses integratif yang mencakup analisis audiens. Sekarang ini konsep terkait dengan strategi komunikasi, Bapak Ibu. Inilah konsepnya. Tetapi yang lebih penting dari kita mendeskripsi konsep adalah Bapak Ibu harus mengoperasionalkan konsep tersebut dalam penelitian Bapak Ibu. Ya, apa itu mengoperasionalkan? Konsep itu harus kita sintesa ke penelitian kita. Saya ajarin sekarang pakai AI. Ya, jadi apa? Kalau ada dosen-dosen seram-seram, pakai dulu cara manual. Oh, dosen aja pakai AI semua sekarang. Siapa dosen yang nggak pakai AI? Jangan munafik ya. Suruh Bapak sampaikan kepada apa Bapak atau dosen tersebut yang masih seperti itu, Bapak munafik kok orangnya Pak. Gitu. Oke, jadi ini caranya seperti ini. Buatkan narasi operasional dari judul, bahkan narasi operasional konsep dari judul penelitian, buatkan paparan dan Kenapa ini bisa lengkap Bapak Ibu? Karena saya pakai yang plus ya. Ini saya bayar tiap bulan nih. Kalau enggak mungkin dia akan lebih terbatas. Dia free tapi dia mungkin lebih terbatas. Oke, dia udah bantu. Dalam penelitian berjudul ini yang disebut dengan operational concept Bapak Ibu. Hampir ya, hampir 70% masuk yang proposal. Saya cek konsepnya itu tidak operasional. Ya. Jadi konsep itu harus dioperasionalkan. Yang dimaksud dengan strategi komunikasi di hotel, running hotel itu seperti apa yang dimaksud peneliti? Itu harus dideskripsikan. Dan inilah hasil deskripsinya. Ya, ya gitu. Saya buat apa itu? Iya, bagus. Karena oh, ini lengkap dibuatin nih Pak Manik. Oke.
secara operasional dalam penelitian ini, adapun konsep strategi komunikasi. Strategi komunikasi dalam penelitian berjudul Strategi Komunikasi Pemimpinan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Bali Wakilani. Konsep strategi kepemimpinan secara operasional dimaknai sebagai serangkaian pola, berarti dia digabungkan ini. Berarti sebaiknya emang digabungkan saja. Karena akan menjadi satu kesatuan. Jadi nanti jadi dua konsep ya. Karena bisa dipisah, tapi bisa juga digabungkan ketika memang harus memerlukan deskripsi yang utuh, bukan berterpisah antara strategi komunikasi dan strategi komunikasi kepemimpinan. Jadi dia sudah bantu kita bahwa secara operasional, secara operasional dimaknai sebagai serangkaian pola pendekatan dan tindakan komunikasi yang dirancang dan diterapkan oleh pimpinan hotel. Yang dimaksud strategi komunikasi itu adalah ini yang disebut dengan operasional. Jadi mahasiswa 70-80% kadang menulis konsep itu hanya ini aja Bapak Ibu. Ini tidak cukup. Ya. Kenapa penting kita mendeskripsi ini agar konsep kita, ide kita, gagasan kita terhadap strategi komunikasi kepemimpinan pada objek penelitian kita, pada judul penelitian kita itu jelas. Apa sih strategi komunikasi di judul ini? Ya. Jadi di judul ini, strategi komunikasi kepemimpinan adalah secara operasional dimaknai sebagai serangkaian pola pendekatan, tindakan komunikasi yang dirancang dan diterapkan oleh pimpinan hotel. Berarti yang menjadi subjeknya siapa Pak Mane? Adalah pimpinan hotelnya dalam mempengaruhi, mengarahkan, membina, serta membangun hubungan kerja dengan karyawan guna mencapai peningkatan kinerja organisasi. Nah itu. Jadi kan jelas kita dari penjelasan ini kita terframe, oh ya, yang melakukan strategi komunikasi kepemimpinan itulah pemimpinnya. Siapa pemimpin di Hotel Baredani? Ya pasti pimpinan hotelnya apa? Apakah GM-nya? Apakah siapa? Nah itu ya. Dan ini dia buatkan secara operasional strategi komunikasi kepemimpinan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagaimana pimpinan menggunakan pola komunikasi intrusif, persuasif, partisipatif, dialogis. Nah itu. Ya. Jadi intrusif berarti instruksi, persuasif, jadi ada persuasi. Partisipatif ya, melibatkan karyawan. Kalau berbicara strategi komunikasi, maka ini Bapak Ibu, karena dia punya cara, ya, tidak hanya menyuruh, tetapi dia mempersuasi. Dia juga mengajak partisipasi. Ya. Apa contohnya kalau kita berbicara strategi komunikasi kepemimpinan? Jadi ketika memutuskan sesuatu, pemimpin itu tidak sendiri. Dia harus mengajak rembuk, harus ada rapat. Ini ada masalah seperti ini loh. Gimana kita menyelesaikan? Bapak sebagai karyawan terlama di sini seperti apa, Pak? Punya nggak solusi? Ya, Ibu, saya lihat Ibu kinerjanya tahun ini bagus sekali. Gimana? Saya punya masalah loh. Kita hotel kita punya masalah problem seperti ini. Ya, bagaimana menurut Ibu? Nah, itu partisipatif, dialogis. Ya. Jadi ada diskusi, tidak kemudian hanya instruksi saja. Ya. Jadi ada masalah kemudian harus instruksikan. Ya, tidak. Kalau kita berbicara strategi komunikasi kepemimpinan, karena ini adalah strategi komunikasi, ya, dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, sorry, Pak Mane harus menggali ini. Ya. Jadi kalau penelitian S1 itu kan dia menguji teori, Pak. Jadi Bapak akan pasti menggunakan teori komunikasi kepemimpinan bersiapa nanti. Jadi harus diuji dia. Sudahkah diterapkan di sana di Hotel Barikrani itu? Gitu ya. Nah, selesai. Satu penjelasan mengenai konsep. Ya, sorry, strategi komunikasi. Ya, ini konsep. Jadi sudah dengan operasional. Jadi kebanyakan hampir 70-80 mahasiswa hanya selesai di sini.
Jadi dia hanya menjelaskan strategi komunikasi. Lebih substansial, lebih penting sebenarnya adalah ini. Bapak Ibu harus mensintesa, ya, harus memasukkan atau bukan memasukkan. Jadi harus mensintesa itu kan dia kayak menggabung, bukan menggabung, harus eklektik kan kalau kita bahasa ilmiah bilang. Apa sih, saya sulit bahasa padanan biasa. Eklektik itu artinya masuk teori itu ataupun konsep itu masuk ke sub sub penelitian kita, ya. Ya. Adapun konsep kinerja karyawan dalam penelitian ini oke, ini langsung dibuatkan yang kinerja karyawan ya. Nah, itu jemputnya AI ini. Kita nggak nyuruh dia buatin gitu kan. Sebelumnya Bapak Ibu, Pak Mane cari dulu apa itu kinerja karyawan gitu. Saran saya sih harus cari pengertian menurut si A kinerja adalah ini, menurut si B kinerja adalah ini baru disimpulkan. Jadi menurut kinerja, kinerja karyawan adalah bla bla bla. Dalam penelitian ini, itu template-nya seperti itu. Kalau kita buat dari konsep, teori, termasuk metodologi nanti sama pola. Oke, biar dua arah ya. Saya shift dulu. Bisa oke. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Belum ada pada saya masih menyimak pada saya. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan mengenai konsep? Oh, Membuat konsep? mohon izin, Pak dosen. Siap, Pak Edi. Begini Pak, tadi sih menarik. Terima kasih tadi insight-nya untuk dan juga tips itu. Nah, istilahnya untuk mencari segala sesuatu dulu, ya entah pakai ChatGPT atau apa. Tapi biasanya mungkin sebagian itu yang saya pribadi yang memang lakukan dengan apa namanya di prompt-nya itu validasi, bisa valid dan bisa diverifikasi kan begitu. Cuman kadang-kadang kalau misalkan ada teori-teori itu kan karena lebih banyak ke buku Pak. Karena itu kan teori-teorinya kan orang barat semua, jadi tulisannya bahasa Inggris. Nah, gimana kita memadukan apakah kadang-kadang kita minta dalam e-book atau apa yang dalam bahasa Indonesia, nah itu kendalanya Pak. Takutnya nanti kan kita nggak secara menyeluruh paham tentang apa yang ada di buku tersebut. Ujung-ujungnya kita pakai yang ChatGPT yang artinya yang simple, ujung-ujungnya keluar dari tema utama di buku itu. Karena kendala bahasa Pak. Gimana misalkan tipsnya seperti itu Pak? Terima kasih Pak Dosen. Terima kasih Pak Edi, pertanyaan bagus. Setahu saya, ChatGPT itu akan mengenerate bahasa, Pak ya. Ketika Pak Edi pakai front bahasa Indonesia, dia akan tetap bisa mencarikan yang referensi luar. Tapi memang lebih terbatas kalau kosakata bahasa Indonesia. Kalau sebaiknya memang kalau cari, saya pasti pakai yang bahasa Inggris, dia akan lebih komprehensif. Tapi solusinya memang kalau yang Bapak Ibu pilihannya adalah menggunakan AI yang valid, AI yang ChatGPT itu sebenarnya kurang. Pakai DeepSeek Bapak Ibu. DEEF SEEK SEEK itu punya Cina itu lebih baik. Ya, saya sebenarnya sangat jarang pakai ChatGPT ya. Tapi kalau saya ajarin yang illicit yang lebih rumit untuk riset itu, jadi Bapak Ibu akan sulit gitu loh. Jadi saya ajarin dulu yang karena nanti polanya nggak sama. Kembali ke pertanyaan Pak Edi, memang terbaik itu seperti yang saya katakan tadi itu kita jangan terlalu mengagungkan AI Bapak Ibu. Manusia jauh lebih lebih pintar, lebih cermat, lebih detail, lebih hebat. Ya caranya adalah cari buku. Apakah misalnya sekarang ini saya semuanya by internet? Enggak Bapak Ibu. Ya, buku-buku itu buku terutama kalau saya kan cerita ya, saya bukan basic komunikasi Bapak Ibu. Sedikit pun saya bukan basic komunikasi. Saya tidak banyak punya buku komunikasi yang saya keilmuan saya adalah sosial dan pendidikan. Ya, jadi buku-buku terkait dengan sosiologi itu banyak saya punya dan jauh. Kalau saya bandingkan misalnya saya cari teori, sepakat kata Pak Edi.
Hanya saja buku harus kita update. Oleh karena itu 80% dari koleksi buku saya adalah e-book, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau belajar download e-book gratis itu. Cuman ini agak rahasia sih. Nggak bisa saya ceritakan di depan forum di Zoom direkamnya. Itu itu banyak buku, tetapi berbahasa Inggris sayangnya. Oke. Yang gratis, yang bahasa Indonesia nggak ada. Jadi apa namanya? Memang rujukan utama saya buku, apalagi kalau international conference, kemudian jurnal-jurnal bertindak Scopus itu harus dicek betul gitu antara deskripsinya bener nggak ada di bukunya itu Pak Edi. Itu ngerinya itu. Jadi kalau kita pakai, aduh nggak kan dicoret, dikembalikan. Jadi buku, tapi buku berbahasa Inggris. Apakah Bapak Ibu yang tidak berbahasa Inggris, tidak bisa bahasa Inggris artinya tidak bisa? Bisa kok. Download, kemudian terjemahkan dalam Google Terjemahan, bisa jadi bahasa Indonesia. Cuma dia terbatas, kadang 300 halaman. Buku yang 600 halaman itu harus dipisah jadi dua. Enten. Tetapi Pak Edi, kalau pengalaman saya, untuk skripsi cukup. Bantuan AI cukup. Cukup. Iya Pak, kendalanya Cukup memang kok. begitu. Cari teori di AI itu masih cukup. Yang penting seperti cara Semuanya. tadi, yang penting valid. Kalau skripsi ya, kalau sudah mengajak ke tesis, disertasi, terindeks internasional, reputasi, itu agak rumit. Ya, tetapi Bapak Ibu nggak usah pesimis ataupun, aduh, kok susah Pak ya yang buat yang benar. Untuk skripsi, pakai AI masih aman, termasuk yang gratis masih aman. Ya, skripsi Bapak Ibu tidak akan bisa merubah dunia. Jangan terlalu idealis ya. Saya sering cerita sama Mas, terlalu idealis kadang-kadang. Pak, ini skripsi saya masih perlu gini-gini. Skripsi kamu bisa apa sih? Gitu. Bisa nggak membuat apa namanya negara Indonesia bisa apa apa misalnya komunikasinya presidennya komunikasi presidennya lebih bagus kepada masyarakat itu enggak juga kan ini. Yang penting bagaimana selesai. Yang penting nanti dapat pembimbing, ACC sama pembimbingnya saat ujian ya bisa menjawab pertanyaan ya. Yang penting apa pertama lulus ya. Tips saya kepada Bapak Ibu jangan terlalu dialis masalah masalah tulisan. Nanti karakter dosen beda-beda ya. Ikuti aja. Nah, ada dosen ini agak sing dari kelegang. Kalau saya lebih senang argumentasi mahasiswa. Kamu maunya apa? Saya ikuti. Saya maunya seperti ini, acaranya seperti ini. Saya tidak pernah memaksakan mie ayam kepada mahasiswa saya. Tetapi saya akan nyuruh, kamu favorit kamu apa? Nasi goreng, Pak. Oh, ini metode buat nasi goreng. Kamu harus punya nasinya. Kamu harus punya sausnya, bumbunya seperti ini. Metode buatnya seperti ini. Saya bukan tipe dosen yang kamu harus makan bakso ya. Saya suka bakso soalnya. Tapi ada dosen yang begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu terpaksa harus makan bakso. Kan kita jangan Pak, nggak mau Pak saya. Saya nggak mau makan bakso. Bisa makan lo bisa bimbingan Bapak Ibu. Ya kan? Itu. Tapi di prodi kita nggak ada. Nggak ada yang sama. Seperti itu. Masih bisa. Yang penting apa dijaga komunikasi dan apa diikuti ya dan cepat. Jadi saya sekian tahun berturut-turut, bimbingan saya pasti pertama ujian. Pasti itu. Nggak pernah enggak. Karena saya tuntut dia. Ini anaknya Bu Elvin ada di sini ya. Ya, itu pertama juga. Kenapa? Sekarang revisi 3 hari ya. Atau bahkan besok bisa nggak kamu perbaiki? Kan sedikit ini cuma 2 halaman. Bisa Pak. Ya, cepet kan? Ada yang mahasiswa juga, Pak, eh, revisi. Saya juga punya bimbingan Bapak Ibu. Revisinya 6 bulan baru dikirimkan ya. Ya gimana? Kita punya mahasiswa puluhan ya nggak sempat juga ingat kan, Pak.
Ya, yang kadang-kadang makanya gini, Bapak Ibu minimal ya, ketika di kelas itu minimal dosennya ingat ya, sehingga ketika kecunduk misalnya, jadi misalnya apa? Kalau sekarang sih saya udah nggak bimbing lagi di Ilkom karena home saya udah pindah Bapak Ibu. Sekarang udah nggak bimbing lagi. Eh, Biasanya sih kalau saya ingat, saya ingetin kan banyak sekali Bapak Ibu chat masuk saya. Oh ini sebelum ngirim dia seminggu ini pasti saya chat. Kamu kok belum ngirim ya? Kirim segera ya. Ya itu kalau dosen baik ya, saya sih tidak bilang saya baik, tetapi kebetulan aja ingat ya. Tetapi ada dosennya amnesia gitu loh. Mahasiswanya udah ngilang 6 bulan dia nggak. Akhirnya apa ya lang? Ya sebenarnya strategi aja ya ketika dengan adanya bantuan AI sekarang nggak lama sebenarnya Bapak Ibu, ketika menulis apa namanya karya tulis beda dengan generasi-generasi kita dulu harus mesin tik misalnya ya kalau salah harus dirobek gitu ya harus mencari referensi buku setelah itu kan sebelum adanya ya jadi pakai saja saran saya tinggal bagaimana kita memakai yang bijak kalau pisau dipakai oleh pedagang buah sangat bermanfaat tapi pisau di tangan pembunuh ya itu berbahaya. Saya kira itu ya. Sebentar akan saya kirim contoh contoh apa namanya? Contoh deskripsi konsepnya Pak Manik di grup kelas saya rapikan sedikit supaya Bapak Ibu bisa mencari ataupun menjadikan contoh. Ya, saya agak kecapean Bapak Ibu, agak sedikit kelelahan. Saya juga belum istirahat dari pagi. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa menuntaskan eh, 50 menit berikutnya, tetapi saya layani di diskusi WA. Bukan berarti saya mengkorupsi waktu. Silakan nanti saya kirim Bapak Ibu kalau mau membuat silakan langsung dibuat. Saya cek ya, saya sambil cek ke Bapak Ibu yang mau ya sampai jam 10 ya. Mungkin saya setelah makan, saya setelah mandi mungkin nanti saya cek yang mau buat konsep dari judul Bapak Ibu silakan nanti saya cek. Oh di sini kesalahannya kekurangannya di sini. Dengan terlebih dahulu saya akan kirimkan penyanyi Pak Mani yang sudah bagus. Rasanya demikian. Ada hal yang ingin disampaikan atau kita lanjut eksekusi. Siapa nanti Pak Wayan dan teman-teman, Pak Edi, langsung ya. Mungkin ya 50 menit berikutnya ya buka laptop sedikit, buka HP bisa pakai ya. Yang penting tahu dulu konsepnya seperti apa, mendeskripsi konsep dari judul Bapak Ibu yang ada. Dari awal dulu dari contoh nanti ya, ikuti aja contohnya Pak Mane. Jadi judul skripsinya tetap cukup itu saja judul skripsi ya. Baru dari judul skripsi itu Bapak cari. Jadi ini ya, coba satu contoh lagi ya. Sire yang dibuatkan outline-nya saja, saya tidak beda. Sire yang mau ya. Oke nih ibu-ibu nih, Bu, Bu Nova ya. Sudah ya, sudah pernah ya. Eh, sudah Pak, waktu itu sudah pernah dibedah sama Bapak. Saya konsep Dan judulnya apa? judulnya Lupa. apa? Jangan sampai lupa judul Bapak Ibu. Kalau lupa judul, saya yakin tidak Strategi dikerjakan itu. strategi komunikasi digital. Gimana Bu Nova. Oke, sih Pak sampai bab 2-nya? strategi komunikasi digital. Hmm, Nah, terus komunikasi digital lanjut. digital melalui media Instagram, Abi Cafe dalam upaya Lanjut, Bu. meningkatkan minat pengunjung di Ya, Kabupaten Lampung Tengah. oke. Itu outline-nya sudah saya kirim di grup ya. Konsepnya berarti strategi komunikasi digital dibuat seperti tadi, Bu. Jadi apa itu strategi komunikasi digital ya? Kemudian buat operasional dalam penelitian Ibu. Caranya sudah saya contohkan tadi.
Ya, kenapa itu media Instagram dibuat? Media Instagram dalam dalam penelitian Ibu, media Instagram yang mana? Kan ada, Bu. Ya, Media. sebenarnya untuk bab dua itu yang sudah buat, mungkin tinggal dicek saja Oh, kesalahannya bagus. di Kalau mana. buat kan tinggal share. Nggih, Pak. Minat pengunjung. Ketiga itu ya. Nggih. Minat pengunjung itu cari definisinya, konsepnya, definisi pengertiannya itu apa. Dan pengunjung, minat pengunjung dalam penelitian Ibu seperti apa? Usahakan berisi dengan apa namanya? Dengan paparan operasional. Pertama berarti judulnya dibuat dulu, ya, kemudian outline-nya, baru dijelaskan konsepnya. Ya, apakah Nggih, harus Pak. semua, Pak? Misalnya kalau dia, ya gini, gimana caranya kita membedah? Jadi harus dicari masing-masing komponen judulnya, Bapak Ibu. Kan ini judulnya Bu Nova adalah apa judulnya, Bu? Strategi komunikasi digital, media Ya, Instagram. Coba-coba disampaikan, Bu. strategi komunikasi digital Digital, melalui media Instagram, ya. Abi Cafe dalam upaya Nanti nanti diperbaiki ya. oh, Dalam upaya, meningkatkan minat pengunjung di Kabupaten Lampung Tengah. coba dicek grup Bapak Ibu metode penelitian yang udah tadi. Judul Bu Nova adalah strategi komunikasi digital melalui media Instagram Abi Cafe dalam upaya meningkatkan minat pengunjung. Kalau kita buat konsepnya begini, strategi satu, strategi dua, komunikasi digital itu tidak efektif efisien. Jadi cari satu satu sub yang bisa menyatu dan kita bisa jelaskan itu. Jadi saran saya strategi komunikasi digital. Apakah bisa strategi komunikasi satu, dua digital bisa, tapi akan lebih komprehensif ketika satu adalah strategi komunikasi digital. Ya, misalnya selanjutnya melalui. Ini nggak usah dibuat konsepnya gitu loh. Ya. Jadi yang substansial yang menjadi apa istilah dalam kualitatif itu adalah core isunya, isu utamanya. Itu apa dalam judul itu. Tuh. Jadi nggak usah misalnya melalui apa itu melalui adalah nggak usah. Ya. Berarti dia media Instagram Abi Cafe. Kenapa kita tidak perlu menjelaskan Abi Cafe, media Instagram Abi Cafe? Karena nanti ini akan dijelaskan di bab 4 Abi Cafe ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal paparkan mengenai media Instagram. Kalau kalau di konsep sudah dipaparkan mengenai media Instagram Abi Cafe, ini akan double dengan di bab 4 di hasil. Jadi cukup di konsep Bapak Ibu jelaskan media Instagram itu seperti apa sih, gitu ya. Kemudian nggak usah juga dalam, dalam adalah dibuat konsepnya dalam, nggak upaya juga nggak. Jadi meningkatkan minat pengunjung, meningkatkan juga nggak usah. Jadi minat pengunjung saja. Jadi minat pengunjung itu apa sih yang dimaksud minat pengunjung? Gitu ya. Cukup jelas Ibu Nova. Cukup, Pak. Nanti saya ini padu padankan kembali dengan hasil yang sudah saya Oke, buat. ya bagus Terima dicek kasih, dan dicek kembali di Pak. share di grup. Oke, Oke. bagi yang mau saya layani sampai jam 10 nanti ya, buat konsepnya apa namanya, saya share saja di kolom komentar, nggak usah Word ya Bapak Ibu, nggak usah di kolom komentar grup aja. Jadi kalau yang share nanti saya cek satu persatu, pasti saya cek semua. Kenten G, ada pertanyaan? Cukup saya kira kalau ada hal-hal ingin didiskusikan nanti saya buka diskusi di grup ya. Mungkin sekitar jam setengah sembilan atau jam sembilan. Terima kasih, saya iri dengan Paramasanti. Selamat malam, tetap semangat. Om Santi Santi Santi. Selamat melanjutkan Om Santi aktivitas. Terima Santi, kasih Om. Bapak Terima Ibu kasih. semua. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Pak. Selamat malam. Malam, sesama.
Nggih, teman-teman lanjut dulu nggih. Nggih, nggih, izin lip niki ya. Susemu susemu.